Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, good afternoon, good evening to everyone who watch this video every time and anywhere. Let me introduce myself. My name is Tashin Afifah from English Language Department 4A. My student number are 2, 16, 12, 10, 11. In this video, I want to explain and share and explain language assessment from group 1, group 3, group 4, group 5, and group 6. Before I explain it, I wanna say sorry if if my video is bad and you uncomfortable to watch my video, cause my video is not edit, my video not edit, and then after I record this video, I um, I upload saya langsung upload this video on YouTube. So I'm so sorry if my video is bad, and then I'm sorry I bring this paper cause I cannot forget forget the material. So let's get started. Keep watching me. Okay. Um, First material from group 1. The material is tools of language evolution. It means tools itu adalah cara yang digunakan untuk melakukan evaluasi. Nah, di cara dalam melakukan evaluasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tes. Nah, tes itu cara mengobservasi hasil belajar siswa itu sudah sampai mana pemahamannya gitu. Nah, di tes ini itu bisa digunakan beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan written test, yaitu tes tertulis, dan juga menggunakan oral atau secara lisan. But in written test itu kita bisa lebih hemat waktu, biaya, dan juga lebih itu ya, pembuatan soalnya itu tapi lebih agak menguras tenaga gitu, dan juga mengoreksinya lumayan capek juga. Tapi untuk oral test itu waktunya digunakan akan lebih panjang karena itu lisan satu-satu tuh. Nah, jadi written maupun oral test ini bisa secara individual atau secara group test gitu. Kemudian ini tes ini bisa dilakukan secara natural, yaitu verbal test dan non verbal test. And then yang kedua itu ada non test. Nah, non test ini tes tapi seolah-olah bukan seolah-olah ya, tapi tanpa tes, tanpa written, tanpa paper, tapi tes yang dilakukan itu secara observasi, interview, or kuesioner. Nah, jadi siswa itu I'm sorry. Jadi siswa itu tidak terbebani untuk menghafalkan banyak materi gitu. Jadi kita as a teacher itu tinggal mengamati saja ini siswa ketika pembelajaran sehari-hari bagaimana. Nah, kita bisa menilainya lewat situ gitu, tanpa tes. Nah, seperti ini tuh juga tidak membebani siswa di akhir untuk belajar materi yang banyak gitu. Karena menurut saya juga siswa jika tes melalui written atau oral di akhir semester atau pertengahan semester itu agak membebani siswa, karena siswa itu agak
mungkin kemarin lupa materi, nah sekarang mereka untuk belajarnya itu lebih sering SKS gitu. It is just my opinion. And then the material from group 3 itu adalah oral test. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, oral test itu tes secara lisan. Jadi kita memberikan pertanyaan ke murid tapi melalui lisan, dan si murid tersebut juga akan menjawabnya melalui lisan. Nah, di oral test tersebut juga memiliki kelebihan, yaitu mengetahui secara langsung siswa dalam mengungkapkan pendapat secara lisan. I think juga melatih critical thinking siswa gitu, karena pertanyaannya secara mendadak dan siswa tersebut tidak mengetahui apa yang guru mereka akan tanyakan dalam tes tersebut. Dan juga as a teacher kita juga tidak perlu menyusun question terlalu banyak gitu, karena I think satu soal untuk tes lisan di satu siswa itu jawabannya bisa sangat banyak sekali, karena itu tadi tidak hafalan dan mengacu ke, kalau menurut saya oral test itu lebih mengacu ke critical thinking siswa. And then tetapi tes oral test ini juga memiliki kekurangan, yaitu lebih lama dalam menguji, karena kita kan harus satu-satu dan juga lisan, tidak bisa barengan gitu. Kemudian the material from group 4 yaitu berdasarkan metode scoring, itu dibentuk scoring bentuk deskriptif itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu deskriptif objektif dan deskriptif non objektif. Nah, deskriptif yang pertama itu deskriptif objektif, itu pertanyaan dan jawabannya itu sudah terkonsep, kayak siswa dan membutuhkan jawaban itu siswa itu sudah tahu, oh ini mau dijawab gimana, kayak seperti, kalau menurut saya kalau objektif itu lebih hafalan. And then ini scoringnya bisa secara objektif, yaitu dinilai secara dikotomis, yaitu benar salah atau 1 sampai 0 per soalnya. Kemudian yang kedua itu ada uraian non objektif, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban dari siswa dengan konsep menurut pendapat masing-masing siswa. Kalau saya yang ini baik lagi, kalau yang non objektif ini bisa melatih critical thinking siswa, itu just my opinion. And then ini juga perskoran ini sulit dilakukan secara objektif, karena ya itu tadi tidak ada yang menurut satu pakem gitu ya, bukan pakem tapi kayak oh ini benar berarti siswa pakai ini semua gitu, karena ini menurut pendapat pribadi dari siswa tersebut. Kemudian yang the material from group 5 itu grade of test. Jadi grade of test itu format tulisannya berisi kisi-kisi yang bentuknya biasanya tabel gitu. Nah, kisi-kisi ini itu ada diberikan sebelum menjelang tes. And then di dalam kisi-kisi ini bentuknya biasanya tabel, itu berisi kesukaran dalam mengerjakan soal, dan juga di dalamnya berisi gambaran atau materi yang akan diujikan gitu, berisi materi-materi yang akan diujikan seorang guru kepada muridnya. Nah, function dari kisi-kisi ini itu untuk pedoman guru nih, kalau guru mau kriteria penilaiannya bagaimana, soalnya bagaimana, jadi acuan untuk
membuat soal untuk siswa-siswa. Nah, di dalam penulisan kisi-kisi ini ada sekolah, nama guru, kemudian ada scoring, ada kriteria soal seperti sukar, mudah, atau sangat mudah, dan juga kompetensi siswanya, materi yang akan diujikan, dan lain-lain gitu. And then the last material from group 6, validity. Nah, validity ini berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketelitian atau ukuran dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Nah, ini tuh berarti secara valid yang berarti assessment yang harus secara valid dilakukan gitu. Jadi ini tuh tidak apa ya, rancu untuk di hasilnya tuh tidak rancu. Nah, hasilnya tuh benar-benar valid dan menghasilkan hasil yang valid untuk dari hasil belajar siswa tersebut. I think enough for my explain about material from group 1, group 3, group 4, group 5, and group 6. I'm sorry if I tidak jelas dalam menjelaskan dan banyak materi yang terlewatkan dan miss materi gitu. I'm sorry if I any mistake if I when I explain it. Thank you for watching this video. See you next video and thank you.